Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu, kuat mental, stabil mental, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin saat ini kalian masih dicecar dengan penagihan-penagihan dari debt collector pinjaman online, ada yang mengirimkan chat WhatsApp, mengirimkan email, dan bahkan setiap menit atau setiap jam kalian ditelepon oleh debt collector pinjaman online tersebut. Ingat, yang harus kalian pahami adalah semua penagihan itu dilakukan secara online. Jadi kalian tidak bertemu dengan orangnya, kalian tidak bertemu dengan DC pinjol tersebut. Jadi tidak usah panik, tidak usah menyikapinya dengan serius. Anggap saja itu dah butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Jadi tidak usah dibuat kepanikan, tidak usah dibuat ketakutan yang berlebihan ketika kalian diteror oleh debt collector pinjaman online. Ingat kawan, pinjaman online itu hanya dilakukan secara online dari awal, dari mulai pengajuan pinjaman, menginstal aplikasi, dan ketika kalian terpaksa telat bayar juga ditagih dengan cara online, tidak didatangi oleh DC lapangan. Walaupun mungkin ada kabar yang selalu berseliweran, katanya ada pinjaman online yang ada DC lapangannya, ada yang didatangi, ada yang tidak. Itu tidak semua yang dilakukan atau yang dirasakan oleh nasabah pinjaman online itu sama. Jadi tidak perlu dijadikan kepanikan ketika kalian mendengar ada nasabah pinjaman online yang telat bayar didatangi DC lapangan. Biarlah DC lapangan itu datang ke rumah, biar kalian tahu siapa orangnya, biar kalian tahu orangnya yang mana, wajahnya yang bagaimana, sehingga kalian tidak perlu takut ketika membaca chat WhatsApp akan mendatangkan DC lapangan tanpa kalian mengetahui DC lapangannya itu yang mana. Itu hanya kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjaman online. Sementara kata-kata penagihan yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email itu semuanya kalimat-kalimat template yang sebenarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa dari awal. Jadi mereka tinggal memilih kalimat mana yang akan dikirimkan kepada nasabah yang telat bayar, tinggal dikirimkan, misalkan dikirim ke 100 orang atau ke 1000 orang nasabah yang telat bayar. Nah itu kata-katanya sama, dan mungkin dari tahun ke tahun, dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai sekarang itu kata-kata templatenya masih banyak yang sama. Seperti ada yang mengirimkan video-video di dalam mobil bahwa mereka itu sedang di jalan menuju rumah kalian, akan menagih ke rumah kalian. Itu semua dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Jadi tidak perlu dijadikan kepanikan yang berlebihan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana halnya ketika telat bayar 15 bulan di aplikasi pinjaman online legal Dana Bijak. Kalian yang harus diketahui saat ini adalah aplikasi pinjaman online Dana Bijak adalah salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah legal, sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan ketika kalian meminjam uang di aplikasi Dana Bijak, biasanya orang yang pertama kali menginstal aplikasi Dana Bijak dan setelah mengajukan data-data dan diverifikasi disetujui, maka biasanya ada yang dikasih limit sampai 1 juta rupiah, ada juga yang dikasih limit sampai 2 juta rupiah, tergantung dari skor kredit data-data yang kalian ajukan. Nah, ketika kalian meminjam uang, sebagai contoh minjam uang 1 juta rupiah, itu dicairkannya ke rekening kita itu 1 juta rupiah, tidak ada potongan administrasi. Itu kalau di aplikasi Dana Bijak. Dan kalau kalian mengambil tenor 30 hari, tentunya saat kalian meminjam uang dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 itu ada perubahan persentase bunga. Antara tahun 2020, 2021 itu persentase bunganya masih 0,8% per hari berlaku di pinjol legal. Lalu setelah lewat dari 2022, 2023 itu persentase bunganya berubah menjadi 0,4% per hari. Jadi ketika kalian meminjam uang 1 juta rupiah tahun 2023 di aplikasi pinjaman online Dana Bijak, itu persentase bunganya 0,4% per hari, sehingga dalam waktu 30 hari kalian harus mengembalikan 1.120.000. Itu yang berlaku beberapa tahun yang lalu ya, terutama di tahun 2022 sampai tahun 2023 setelah ada ketetapan penerapan persentase bunga di pinjaman online legal menjadi 0,4% per hari. Dan bagaimana ketika kalian terpaksa gagal bayar atau terpaksa telat bayar di pinjaman online Dana Bijak, sampai telat bayar 15 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih. Selama 15 bulan setelah kalian telat bayar, tidak pernah terjadi apa-apa yang menakutkan, tidak pernah ada. Kecuali ya itu tadi, kalian pasti ditagih dengan cara telepon, dengan cara chat WhatsApp, dengan cara di SMS. Itu kemungkinan bisa saja terjadi, dan gampang untuk menyelesaikan hal itu
Ketika kalian memang diliputi ketakutan saat telat bayar 1 hari, tinggal ganti kartu, lalu ganti email, ganti WhatsApp, lalu reset HP ke setelan pabrik. Tetapi sebelum di reset, sebaiknya simpan dulu data-data yang sekiranya kalian perlukan. Setelah itu kalian bisa hidup tenang, lupakan semua tentang pinjaman online Dana Bijak. Kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan cara berutang, dengan membuat hutang baru, dengan cara gali lubang, apalagi sampai meminjam ke bank, ke leasing, menggadaikan surat-surat kendaraan Anda, sampai menjual aset-aset Anda. Itu salah besar. Yang harus kalian lakukan ketika telat bayar, tidak mampu bayar, dan tidak punya uang lagi untuk membayar hutang di pinjaman online Dana Bijak adalah dengan cara gagal bayar. Dengan cara gagal bayar selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan telat bayar sampai 15 bulan tidak terjadi apa-apa. Kalian bisa lebih menata hidup, bisa lebih bangkit dari keterpurukan, dan tidak perlu memikirkan lagi untuk meminjam uang di pinjaman online. Dengan seperti itu, insya Allah akan memberikan jalan keluar pada kalian. Allah akan menunjukkan jalan pintu rezeki yang lain. Tidak perlu meminjam uang riba di pinjaman online. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Pertolongan Allah itu pasti bisa untuk membantu kalian jika kalian betul-betul sungguh-sungguh memohon bantuan dan taubat sama Allah, karena sebelumnya mungkin pernah terjun ke dalam dunia riba pinjaman online. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat, tidak perlu takut, tidak perlu panik. Walaupun saya tahu ketika kalian mengalami telat bayar itu pasti kepanikan luar biasa. Di saat kalian bekerja takut ada DC lapangan datang, di saat kalian lagi di jalan takut dicegat DC lapangan. Itu perasaan-perasaan seperti itu tuh wajar terjadi, tetapi sebaiknya jika memang kalian sudah tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol tersebut, tidak usah lagi memikirkan hal itu. Lupakan semuanya, bersihkan pikiran-pikiran kalian dari DC pinjol, dari pinjaman online, pokoknya tidak perlu dipikirkan lagi. Lebih baik yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana caranya kalian mencari peluang untuk mendapatkan rezeki, bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan seperti itu minimal kalian bisa hidup untuk hidup kalian sendiri, atau mungkin kalian bisa menghidupi keluarga kalian, membahagiakan hidup kalian, membahagiakan keluarga kalian. Tidak perlu lagi membahagiakan pinjaman online. Stop semua pembayaran. Jika tidak mampu bayar, jangan pernah lagi gali lubang tutup lubang. Jangan pernah lagi mengusahakan membayar hutang di pinjaman online dengan cara menambah hutang. Karena dengan cara menambah hutang, kalian tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang yang semakin membengkak, yang semakin banyak, sehingga tidak mungkin lagi bisa terlunasi. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Dan sumber ketakutan yang mungkin timbul saat kalian telat bayar atau gagal bayar itu adalah dari handphone kalian. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau dari 1 hari keterlambatan pembayaran di pinjaman online Dana Bijak, kalian langsung ganti kartu, reset HP kesalahan pabrik, ganti email, ganti WhatsApp. Insya Allah kalian akan baik-baik saja, dan segala resiko yang terjadi itu tidak ada yang berat jika kalian bisa mengendalikan ketakutan kalian. Dan ingat kalian, kayak yang namanya pinjam uang di pinjaman online itu sebenarnya ada yang sudah diasuransikan. Jadi kalian tidak usah panik jika memang kalian telat bayar, gagal bayar, resikonya sudah ada tertulis, yaitu mungkin saja data-data kalian ada yang dilaporkan ke Slik OJK, atau mungkin saja data-data kalian menjadi skor kreditnya bermasalah, skor kreditnya buruk, dan tidak bisa lagi meminjam uang di pinjaman online manapun. Itu adalah resiko yang akan kalian terima, tapi tidak perlu memikirkan hal itu, tidak perlu mengkhawatirkan Slik OJK atau skor kredit bermasalah, karena itu lebih baik. Jadi kalian tidak akan bisa lagi meminjam uang riba di pinjaman online. Hindari uang riba jika memang kalian tidak mau terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang semakin dalam, karena uang riba itu bunganya akan terus bertambah tanpa kalian sadari. Apalagi kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online itu banyak jebakan-jebakan yang mungkin timbul ketika kalian berusaha untuk meminjam uang di pinjaman online, apalagi sampai terjerat gali lubang tutup lubang, meminjam di pinjol yang satu dibayar oleh meminjam lagi di pinjol yang lain. Itu sebenarnya cara-cara yang tidak perlu dilakukan, karena jika hal itu terjadi, hutang kalian akan semakin menumpuk, tidak akan pernah terlunasi sampai kapanpun. Oke, semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kepanikan, ketakutan, kecemasan karena mungkin diteror oleh debt collector pinjaman online. Ingat kawan, debt collector pinjaman online yang meneror melalui chat WhatsApp,
melalui SMS, melalui telepon itu hanya dilakukan secara online, jadi kalian tidak perlu panik karena kalian tidak bertemu dengan orangnya. Kalian hanya berusaha dihipnotis atau ditakut-takuti dengan kata-kata yang menakutkan seolah-olah akan mendatangi desa lapangan yang membawa RT RW, yang membawa kepolisian, yang membawa kelurahan, yang membawa gubernur dan sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang desa lapangan yang datang bergerombol 10 orang, 100 orang yang mendatangi rumah kalian. Ada juga yang mengancam akan membuat ramai rumah kalian dengan pesanan-pesanan GoFood atau pesanan-pesanan online yang itu akan memberatkan kalian jika itu terjadi. Itu hanyalah sebuah ancaman. Jika memang kalian kuat mental, insya Allah semua itu bisa terlewati. Itu hanyalah ancaman secara online, tidak perlu digubris, tidak perlu dibales, tidak perlu direspon. Hapus semuanya, lalu ganti kartu handphone kalian, reset HP kesalahan pabrik, ganti semua email, ganti semua media sosial, ganti semua WhatsApp. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Seiring berjalan waktu, percaya atau tidak, kalau kalian sudah melakukan hal itu, hidup kalian akan baik-baik saja dan akan lebih membaik. Dan jangan lupa untuk selalu berikhtiar, jangan lupa untuk selalu berusaha mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki agar kalian bisa bertahan hidup dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam keterpurukan karena mungkin sudah telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Dana Bijak dan sudah terjebak kali lubang tutup lubang, saya doakan kalian segera diberikan segala solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan membantu kalian jika kalian betul-betul sungguh memohon bantuan sama Allah. Dan ingat, jangan pernah lagi kalian berusaha untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online, karena takutnya kalau kalian tidak paham dengan perjanjian hutang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut akan membuat kalian terjerumus ke dalam lingkaran setan hutang pinjaman online. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.